Al-Fatihah. Kalian barusan baca pasal nomor 3. Saya bacakan Arabnya. Faslun bi ikhtiyaril ilmi wal ustadi wasyarik wasabati alaihi. Pasal menerangkan memilih ilmu, memilih guru, memilih teman, dan menetapi ilmu. Yang bagi li talibil ilmi ayahtara min kulli ilmin ahsanahu wa ma yahtaju ilaihi fi amri dinihi fil hali thumma ma yahtaju ilaihi fil ma'ad. Jadi untuk kalian yang saat ini cara memilih ilmu ya. Karena kan sekarang kalian masih MTS, habis itu melanjutkan aliyah atau yang mondok-mondok. Saya nggak mondok. Itu bagaimana caranya? Seharusnya murid itu memilih setiap ilmu yang baik. Jadi catatannya ilmunya harus ilmu yang baik. Gak usah ngomong dewe ya. Nanti kalau ngomong sendiri saya pengen kamu bacakan ini dan terjemahkan. Nah, kalau setiap sekolah itu pasti baik, jadi nggak ada maksudnya nggak ada koreksi, kecuali karena ada ilmu-ilmu itu nggak baik. Contoh perguruan yang itu mendalami ilmu kebatinan yang ilmu hitam, ya ada itu memang. Maksudnya seperti sekolahnya itu ada. Jadi kalau suatu saat ada yang ngajak kamu, ayo belajar penglaris, ayo belajar santet, ayo belajar apa yang membuat kaya, membuat apa, nggak usah, ya. Karena ilmu itu yang pertama harus ilmu yang bagus. Wa ma yahtaju ilaihi fi amri dinihi, dan ilmu yang dibutuhkan untuk urusan agama. Apa maksudnya? Fi dinihi fil hali, dalam kehidupan sehari-hari. Berarti ini berhubungan dengan yang di bab pertama. Ilmu yang pertama dipilih adalah ilmu yang dibutuhkan dalam urusan agama dalam kehidupan sehari-hari. Ya jelas, kembali lagi ilmu fikih, ilmu baca Al-Qur'an, ilmu tauhid. Nanti ini ada terusannya. Kemudian summa mayahtaju ilaihi fil ma'ali. Setelah kamu menguasai ilmu agama yang kamu butuhkan dalam kehidupan sehari-hari, kemudian kamu memilih ilmu yang dibutuhkan untuk masa depan. Itu kalau zaman sekarang itu adalah ilmu tingkat SMA, SMK, sanawiyahnya yang di Madin itu ya. Jadi ilmu kelanjutan setelah MTS. Karena SD MTS itu masih ilmu dasar. Wa yuqaddima ilmat tauhid, dan dahulukan ilmu tauhid. Berarti ilmu tauhid itu dipelajarinya kapan? Ketika masih SD, MI, dan MTS. Kalau di Madin ketika sekolah Madin madrasah ibtidaiyah. Jadi ilmu tauhid harus tuntas. Itu kemudian yang membuat saya, yang di kelas saya, kalau kamu belajar di Madin kan banyak ya, ada sorof, ada nahwu, ono tasrif-tasrifan. Khusus nanti yang di kelas saya 4 itu saya deder atau didrill tauhidnya ya. Tauhid itu kitab tauhid harus hafal, harus ngerti, harus hafal aqaid 50. Itu karena saya habis ngaji ini tuh saya mikir, anak-anak itu kira-kira lulus Madin itu tauhidnya mampu atau enggak. Kalau enggak mampu, di kelas saya akan saya ambil alih, tauhid harus mampu. Saya nggak peduli boy sama maca kitab, apa jenengane sorofnya apalah tahu nggak, nahwunya bisa tahu nggak, bahasa Arabnya apalah tahu nggak, yang penting tauhidnya dulu harus bisa. Ya. Kenapa kok ilmu tauhid harus dinomorsatukan? Jadi kalau kiai yang alim pasti akan sepakat ilmu tauhid harus dinomorsatukan. Kenapa? Karena wa ya'rifallaha ta'ala, ilmu tauhid dan ilmu makrifat pada Allah bidalili, dengan berdasarkan dalil. Fa inna imanal muqallid wa in kana sahihan indana lakin yakunu asiman bitarkil istidlal. Karena imannya seseorang yang muqallid, orang yang ikut-ikutan, ibu kamu Islam, kamu ikut Islam, itu adalah muqallid, ikut-ikutan. Itu masih belum disebut iman yang sah, karena kamu cuma Islam karena ikutnya Islam, harus ada terusannya. Dan imannya orang yang muqallid itu, yang ikut-ikutan, itu walaupun sah menurut kalian secara awam, itu masih menanggung dosa. Kenapa menanggung dosa? Karena meninggalkan dalil. Dalil itu didapat dari mana? Dalil itu didapat dari kitab-kitab tauhid. Kalau kamu belajar Allah itu kitab terdahulu, apa dalilnya? Allah itu wujud, apa dalilnya? Allah itu baqo, apa dalilnya?
Allah itu mukhalafatul hawadits, apa dalilnya? Itu harus dikuasai. Itu baru iman dianggap sah. Wahtarul atik dunal muhtasar. Dan pilihlah kitab-kitab kuno, bukan kitab-kitab yang baru. Ya benar, kalian kalau di sekolah Madin itu semua kitab yang dipakai adalah kitab ulama lama. Qalu alaikum bil atik wa iyyakum wal muhtasar. Para ulama bilang, tetapilah ilmu kuno dan takutlah pada ilmu-ilmu yang baru. Itu terjadi saat ini. Jadi buku-buku yang karangannya orang baru yang itu tidak bersumber dari kitab pesantren itu biasanya ada yang mengajarkan benci pemerintah, ada yang mengajarkan bahwa yang paling benar adalah kelompoknya, kelompok lain salah. Ada yang mengajarkan untuk menganggap kelompok lain kafir walaupun dia Islam. Kan kayak gitu. Itu dari mana? Memang ada buku-buku yang seperti itu. Makanya ini dipesankan, takutlah pada buku-buku yang baru. Wa iyyaka an tashtahila bihadzal jadali. Dan takutlah kamu untuk sibuk berdebat atau bertengkar urusan ilmu. Alladzi dhahara ba'da qiradil akabiri, yang akan jelas setelah wafatnya ulama yang besar. Itu terjadi saat ini. Orang memperdebatkan yang kalau yang umum yang sudah biasa terjadi itu memperdebatkan tahlil itu bid'ah atau tidak, memperdebatkan mulutan itu bid'ah atau tidak. Menurut taklimul nggak perlu memperdebatkan itu, sesuatu yang nggak perlu diperdebatkan. Fa innahu yub'idu thalib anil fiqhi wa yudayyi'ul umur. Kenapa? Karena perdebatan itu akan menjauhkan siswa atau murid dari kepahaman ilmu. Debat yang seperti itu nggak tambah dudukno pinter, tapi tambah menjauhkan dari kepahaman agama, nggak tambah pinter. Kemudian membuang-buang umur, usianya atau waktunya dibuang-buang untuk berdebat. Seharusnya dia belajar, malah debat. Wa yurisul wahsyah, dan menyebabkan pada kebodohan, jadil gersah. Wal adawata, menyebabkan pada permusuhan. Akhirnya antar kelompok Islam sama-sama Islam karena beda kelompok, akibat perdebatan malah musuhan. Kalau nggak debat nggak masalah sebenarnya, nggak akan jadi musuhan. Karena adanya perdebatan akhirnya musuhan. Kelompok A musuhan dengan kelompok B, yang NU musuhan dengan yang bukan NU, yang Muhammadiyah nanti musuhan yang apa. Itu sebenarnya enggak. Hati-hati ketibanan kursi. Wa min asyratis saati, itu adalah tanda-tanda hari kiamat. Wartifa'il ilmi, dan menghilangkan ilmu fikih. Wal fikih kadza warada fil hadis, itu sudah diceritakan dalam hadis. Jadi kondisi yang saat ini terjadi, orang Islam pecah, berdebatan, itu sebenarnya sudah diceritakan dalam hadis. Nabi itu sudah tahu. Wa mahtiyarul ustad fa yanbaghi ayakhtarul a'lam wal awra wal asan kama ikhtar Abu Hanifah hinain. Kalau memilih guru, tadi kan memilih ilmu. Nah, tadi masih ada kurang kelanjutannya, nanti ada di belakang. Ilmu itu yang pertama harus dipilih ilmu agama yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang di nomor satukan adalah ilmu tauhid. Kemudian setelah menguasai ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu wajib lain, baru memilih ilmu yang dibutuhkan untuk masa depan. Itu catatannya. Apa ilmu yang dibutuhkan untuk masa depan? Itu nanti kembalinya ke kamu. Kamu yang seneng atau suka otak-otik sepeda, silahkan belajar ilmu bengkel. Itu kan dibutuhkan untuk masa depan. Ya. Orang yang suka desain bangunan, silakan belajar arsitek. Orang yang suka menanam, silahkan belajar pertanian. Ya. Orang yang suka ilmu pengobatan, ngeracik obat, mengobati, ya silahkan belajar ilmu kedokteran. Dan orang yang senang membaca kitab, ya silahkan belajar ilmu nahwu, shorof, dan membaca kitab. Nanti jadi ustaz. Ya. Jadi ilmu membaca kitab itu masuk ilmu tingkat lanjut, ilmu pilihan.
Kalau memilih guru, maka guru yang dipilih adalah guru yang lebih alim. Ya, semua sekolah pasti gurunya lebih pintar daripada murid. Gak ada, saya kira ada gurunya yang sama pinternya dengan murid. Gak ada ya. Kalau kamu belajar bahasa Inggris, mesti guru bahasa Inggrisnya lebih pintar daripada kamu. Kemudian yang lebih warok, kemudian yang lebih sepuh, duduk guru seumuran. Muridnya umur 14, gurunya umur 16. Masa koncoan ya. Kemudian ini lebih sepuh, sebagaimana Imam Abu Hanifah. Tapi kalau di sini karena zaman dulu itu kan guru satu itu ngajar semuanya. Guru kalau zaman dulu itu ya kiai itu, ya kiai itu kiai yang paling warok, paling sabar, paling alim. Kalau bisa dalam satu pasuruan itu dia paling alim sendiri. Nah itu yang membedakan dengan sekarang. Sekarang itu kiai itu nggak mesti ngajar, nggak mesti masuk ke semua kelas. Maka pada akhirnya guru di setiap pelajaran kalian akan menemukan guru yang berbeda. Begitu juga yang dilakukan oleh Imam Abu Hanifah. Beliau hina idin Hamadat na Abi Sulaiman dan ta'amuli wa tafakkur wa qol. Imam Abu Hanifah dulu ketika mau mondok itu mikir dulu, angen-angen dulu. Saya mau milih ke kiai siapa? Saya mau milih mondok mana? Enggak langsung daftar tapi diangen-angen. Saya kalau mondok di Sidogiri akan banyak belajar kitab ini. Sidogiri itu unggulnya di ilmu alat dan fikih. Berarti kalau saya belajar di sana, saya akan banyak belajar ilmu alat dan ilmu fikih. Kalau saya mondok umpamanya di mana, itu yang didalami umpamanya Al-Qur'annya. Kalau saya di sana berarti saya akan belajar menghafalkan Al-Qur'an, ilmu tafsir, ilmu ulumul Qur'an dan sebagainya. Kalau saya sekolah di SMK yang jurusannya mesin, maka saya akan belajar tentang bagaimana dandani sepeda atau mobil. Kalau merasa nggak minat di situ, nggak usah ke situ. Ya. Maka memilih ilmu itu nggak ikut teman, nggak ikut tetangga, tapi apa yang kamu butuhkan. Fanabattu wa qala wajadtu syaikhan wa quran saburan wa qala tasabbattu inda Hammad ni Abi Sulaiman. Imam Abu Hanifah tadi bilang, saya menemukan seorang guru yang mulia, berarti disegani atau dihormati. Yang penyabar. Ya, ada catatan penyabar. Penyabar itu bukan berarti gurunya nggak tahu ngamuk, tapi ngamuk atau marah itu pada tempatnya. Bukan masalah kecil ngamuk, anu didik ngamuk. Tapi marah itu ada pada tempat. Dan ngamuknya itu nggak berlebihan. Maksudnya kalau sama mukul nggak sampai mukul itu yang membuat kamu celaka. Mukul kok pakai kayu yang keras, akhirnya setelah dipukul luka sampai luka-luka. Itu kan berlebihan. Lek mukul cuma jewet dan kamu nggak apa-apa, cuma sakit seketika itu bukan termasuk kereng ya. Wa qala sabattu inda Hammad bin Abi Sulaiman. Karena gurunya tadi sudah cocok, akhirnya kerasan. Akhirnya betah. Fanabattu wa qala, karena dia betah belajar dengan guru, senang belajar guru, akhirnya ilmunya bertambah. Semakin hari ilmunya semakin bertambah. Wa qala rahimallahu taala samitu hakiman muhkamat Samarqand. Qala inna wahidan min talabatil ilmi syawarani fi talabil ilmi wa kana azama ala dhahabi ila Bukhara. Dia berkata, saya mendengar bahwa ada seorang ada seorang yang pintar dari beberapa orang yang pintar di negara Samarkandi. Dia ingin mencari ilmu musyawarah pada Imam Abu Hanifah. Kemudian wakana azama ala dhahabi ila Bukhara. Dia ingin pergi ke negara Bukhara. Li talabil ilmi wa hakadha yang bagi ayyushawira fi kulli amr. Nah, dari cerita ini
maka harus disimpulkan oleh kalian bahwa ketika mencari ilmu itu harus musyawarah. Musyawarah dengan siapa? Dengan orang tua, tidak apa-apa. Dengan guru, dengan paman yang bisa ajak diskusi. Kalau zaman sekarang ada istilah guru BK. BK itu bimbingan konseling. Apa itu guru BK? Guru yang bisa mengarahkan kamu pada bakat yang kamu miliki. Atau guru yang bisa memberikan saran kamu, Bu, saya setelah ini mau kemana? Bu, saya ini keahliannya apa? Kalau nggak ada guru BK, sama di sini nggak ada guru BK, bisa wali kelas kamu, Bu Viro, karena wali kelas itu kan banyak tahu tentang kamu. Bu Viro, menurut jenengan saya itu bagus di apa? Yang wali kelasnya bulia-bulia, menurut sampean saya itu bagusnya di apa? Kalau saya meneruskan, saya itu pantesnya di madrasah aliyah, di pondok pesantren, atau di SMK, atau di mana. Gak apa-apa kamu minta saran dariku. Itu lebih baik daripada kamu mikir sendiri, memutuskan sendiri. Fa inna Allah Ta'ala amar Rasulahu sallallahu alaihi wasallam bil musyawarah. Allah itu juga memerintahkan Nabi untuk musyawarah. Padahal Nabi itu adalah manusia paling cerdas. Keputusan itu gak diajari manusia, langsung diajari Allah. Itu sudah Nabi, ilmunya langsung datang dari Allah, itu masih disuruh musyawarah. Padahal wis Nabi. Itu maksudnya. Apalagi kita yang ilmune gak langsung dari Allah ya. Pasti tambah disuruh musyawarah. Wa kana yashawiru ashabahu fi jami'il umuri hatta hawaijal bait. Nabi itu selalu musyawarah dengan para sahabatnya bahkan untuk urusan rumah tangga. Jadi para sahabat atau Nabi ketika ada punya masalah rumah tangga, Nabi, saya punya masalah ini dengan istri saya punya masalah dengan anak saya, bagaimana solusinya? Musyawarah. Beda ya, musyawarah dengan menyebar aib beda ya. Lek menyebar aib itu ngrasani, bojone dirasani, anaknya ibuke dirasani. Kamu yang punya ibuku cerewet, kereng, medit, mama. Itu namanya ngerasani. Ya. Jadi kamu harus membedakan musyawarah. Lek kamu nggak usah wes musyawarah urusan rumah tangga, karena kamu yang dibahas nanti aibnya bapak dan ibu. Ya, kalau kamu musyawarahnya urusan ilmu, urusan pelajaran, besok saya melanjutkan kemana, nah itu baru. Oh, sama neng disuruh musyawarah, bukan itu, beda. Musyawarah dengan ngerasani beda. Qala Ali yang karramallahu wajhah mahalakan rukun an musyawarah. Kata Ali, orang itu tidak mungkin rugi, tidak mungkin rusak kalau musyawarah. Jadi itu, kamu catat. Saya kalau merencanakan sesuatu, kalau pingin selamat harus musyawarah. Qila rajulun wa nisfu rajulin wala syai'a. Ali bilang orang laki-laki atau manusia itu dibagi 3. Yang pertama rojul, manusia sempurna atau laki-laki sempurna. Yang kedua nisfur rojul, setengah laki. Yang terakhir la syai'a, dia bukan orang laki. Tapi ini jangan cuma diterapkan ke laki-laki, diterapkan juga pada perempuan. Maksudnya manusia sempurna, manusia setengah sempurna, dan manusia yang tidak sempurna. Siapa itu? Farrajulu man lahu ra'yun shaibun wa yushawiru. Laki-laki sempurna adalah orang yang punya pendapat dan mau musyawarah. Berarti punya gagasan, punya rencana, juga mau musyawarah. Wa nisfur rajul ma lahu ra'yun shaibun walakin la yushawiru. Setengah laki-laki itu punya pendapat, tidak mau musyawarah. Berarti apa? Egois. Pendapatnya sendiri tok yang harus dilaksanakan. Pendapatnya orang tidak mau didengar. Itu setengah laki-laki. Atau au yushawiru walakin la ra'ya, mau musyawarah tidak punya pendapat. Gelem ngumpul ngrungokno tok. Tapi enggak punya, kosong, ngeblank. Ya, enggak punya rencana, enggak punya apa, ngrungokno tok. Jadi pendengar. Itu setengah laki-laki. Yang terakhir paling jelek wala syai'a.
yang bukan termasuk orang laki-laki, malah ya lahu wala yusyawiru. Wis nggak punya pikiran, nggak gelem musyawarah. Itu sama dengan tidak punya tujuan hidup. Ya kalian berpikir, apakah saya termasuk orang yang tidak punya tujuan hidup? Lek kamu sehari-harinya nggak punya rencana, nggak punya besok mau apa, atau sekarang saya mau ngapain, besok mau ngapain, los saja hidup. Ya, budal mangan turu, budal mangan turu. Kadang bukunya dibawa, kadang enggak. Atau asal-asal delok jadwal dibawa kabeh bukune. Ya. Itu namanya tidak punya tujuan hidup. Seperti itu kan kamu? Nggih. Gak punya tujuan. Iya. Ya. Kalau yang seperti itu berhenti. Sekarang harus mulai mikir. Saya harus punya rencana. Oh, hari ini saya belajar ini, saya harus membaca ini. Ya. Besok mau sekolah, saya hari ini belajar ini, saya harus membaca. Ya. Qala Ja'farus Shadiq li Sufyan as-Sauri rahimahullahu ta'ala syabir fi amrika ma'al ladzina yakhshawna Allah ta'ala wa talabul ilmi min a'lal umur. Kata beliau, kata Ja'far Shadiq ini, musyawarahlah kamu terhadap urusanmu bersama orang-orang yang takut pada Allah. Jadi ini catatannya, bersama siapa Neng? Saya itu konsultasi kalau punya masalah dengan orang yang takut pada Allah. Ya kamu titeni orang itu kalau seneng nongko, banyak omong, ya nggak bisa diajak konsultasi ya. Orang yang bisa diajak konsultasi itu orang yang sedikit bicaranya, hati-hati, dijaga ibadahnya, dijaga perbuatannya, ya. Itu baru bisa diajak. Fatola bil ilmi min alal umuri wa as'abiha. Mencari ilmu itu adalah perkara mulia dan sangat susah. Fakanatil musyawaratu fihi ahamma wa aujaba. Maka bermusyawarah itu wajib dan harus penting. Qala al-hakim idza dhahabta ila Bukhara la ta'jal fil ikhtilafi ila al-a'immah. Berkata seorang hakim, jika kamu pergi ke Bukhara, jika kamu ingin menuntut ilmu, jangan buru-buru. Kenapa jangan buru-buru? Jangan buru-buru pindah-pindah guru. Sekolah kono leren, mari ngono pindah sekolah kono leren. Pindah mana enggak oleh sebulan 6 bulan leren. Ada yang seperti itu? Kalau ada kamu jangan niru. Ya. Itu termasuk larangan dalam kitab taklim ya. Jangan buru-buru milih sekolah kemudian dapat bentar leren. Mau pindah mana? Oleh bentar enggak cocok leren. Kamu golek sekolah seperti apa? Seperti dalam pikiranmu, api, teman-temannya penyabar, gurunya semua sabar-sabar, kayak gitu. Temannya nggak ada yang nakal, baik semuanya, pengennya kayak gitu. Nggak bisa ya. Tapi kalau kamu ingin melanjutkan sekolah, karena biasanya kalau kamu mau melanjutkan sekolah kan ada liburan ya. Kan habis ujian kan ada liburan, ya. Itu uang kusah syahro ini diam saja 2 bulan. Ya gak harus 1 bulan. Kalau kamu liburannya 1 bulan, selama liburan itu buat mikir ya, buat nyari-nyari sekolah, apa informasi, oh sekolah di sana seperti ini, sekolah di sana seperti ini ya. Hatta tata ammala wa tahtara ustadan, sehingga kamu mikir tentang sekolah atau guru dan kamu memutuskan untuk memilih satu sekolah. Kalau di sini memilih 1 guru, kalau zaman sekarang nggak mungkin kamu itu sekolah memilih 1 guru. Pasti kamu akan memilih 1 sekolah. Ya. Fa innaka idza dhahabta ila alimin wa bada'ta bis sabaq. Kamu jika pergi pada seorang kiai, pada suatu sekolah dan memulai belajar, ya. Bisa bagi indahu rubbama la yujibuka dan suhu fatat serukahu watad haba ila akhor. Kemudian kamu mulai belajar kok kamu merasa bosan, ya, merasa gak nyaman. Kemudian kamu meninggalkan sekolah itu alias leren, ya, karena merasa gak nyaman, bosan, kemudian leren. Watad haba ila akhor. Kemudian kamu memilih sekolah yang lain. Fala yubaraku laka fit ta'al. Ini jawab.
mengerjakan. Fala yubaraku laka fit ta'allum. Proses belajar kamu tidak barokah. Ya, itu jawabannya. Kamu kalau pindah-pindah sekolah itu belajar kamu tidak barokah. Kenapa kok tidak barokah? Fata'ammal fi syahraini fi ikhtiyaril ustadi wa syawir hatta la tahtaju ila tarkihi. Maka sarannya kamu kalau mau sekolah diam dulu 2 bulan, pilihlah guru, musyawarahlah sehingga kamu tidak sampai pindah-pindah. Ila tarkihi wal i'radi an. Fatasbuta indahu hatta yakuna ta'allumuka mubarakan. Sehingga kamu bisa kerasan, bisa betah dan ilmu kamu barokah. Wa tantafi'u bi ilmika katsiran, selain barokah ilmu kamu bermanfaat. Wa'lam bi anna sabra was sabat aslun kabirun. Ini tadi yang dibilang siapa? Siapa nama kamu? Siapa tadi yang bilang ini? Ketahuilah bahwa sabar dan menetapi itu adalah asal dari segala sesuatu. Siapa tadi yang bilang kayak gitu? Ini mengambil di sini. Zian ya. Kenapa kalau mondok atau kalau sekolah itu harus tetap sampai lulus? Karena kesabaran dan menetapi atau istiqomah itu adalah pokok yang besar. Kamu kalau berhasil apapun syaratnya itu harus rutin, harus istiqomah dan waktunya lama. Kamu kalau sama pingin lancar membaca Al-Quran harus tiap hari. Kamu kalau pingin hafal suatu pelajaran, belajarnya harus tiap hari. Kamu pingin pinter matematika, kerjakan soal matematika tiap hari. Ya, kamu jangan berharap kamu bisa pinter, tapi kamu asal-asalan belajar. Ngitung matematika, ngenteni ada PR dari Bu Viro. Belajar pelajaran ngenteni ada ulangan. Akan saya jamin ya, kamu setelah ulangan, setelah ujian, nggak dapat seminggu, ilmu kamu sudah lupa. Iya apa enggak? Bener ya? Karena saya sudah pernah jadi kamu ya. Entah kamu sudah melakukan yang saya sarankan atau tidak. Belajar itu Dok, sekarang pelajaran, nanti malam dibuka. Tiap hari harus kayak gitu. Bisa? Oh nggak bisa nih, wes saya kasih pilihan lain. Kamu pilih satu pelajaran yang kamu senangi, kamu belajari tiap hari. Bisa kayak gitu? Bisa ya? Yo, kalau bisanya yang pilihan kedua yaitu saya nggak bisa belajar semuanya ya. Pagi dipelajari, malamnya dibuka, semuanya nggak bisa. Berarti milih yang kedua. Saya hanya belajar tiap hari satu pelajaran yang saya suka. Tapi tiap hari syaratnya, kalau kamu memilih matematika, yang saya suka matematika, berarti yang dibuka tiap hari adalah pelajaran matematika. Tiap hari mengerjakan matematika. Kamu suka bahasa Inggris, ya tiap hari kamu membaca bahasa Inggris, mendengarkan conversation bahasa Inggris. Itu baru kelihatan ilmunya, akan kelihatan kamu nanti. Walakinnahu azizun kama qala, tapi menjalankan itu sangat berat. Sudah ada yang berhasil? Angkat tangan yang berhasil. Berhasil, di tiap harinya ada belajar. Enggak apa-apa ulang. Ya. Iya toh? Ada yang berhasil, di tiap harinya ada belajar. Enggak. Devi. Kapan kamu mau berubah? Mulai kapan? Terus pertanyaan saya, kalau di tiap harinya kamu nggak ada belajar, pas malam setelah kamu ngaji ngapain? Baca novel. Tidur baca novel. Baca novelnya tiap hari? Jarang, sering. Tiap malam baca novel. Sebenarnya ada bagusnya baca novel, asal ada tindak lanjut. Tindak lanjutnya apa? Kamu belajar nulis. Sudah mulai belajar nulis? Berarti kamu nanti arahnya pengen nulis, pengen jadi penulis. Kalau tujuanmu mau ke sana nggak apa-apa, lanjutkan. Pokoknya kegiatan kamu baca novel, nulis, baca novel, nulis. Sudah pernah dikirim? Belum. Oh masih belum direvisi. Iya wes lanjutkan wes ya. Oh, wifi itu sudah kelihatan. Yang lain ada.
melakukan di tiap harinya yang sama atau hampir sama, walaupun let-let pokoknya sama. Ada? Coba angkat tangan. Laki-laki. Kamu Aril? Nggak ada. Andini? Gini tuh apa? Nggak ada, masih belum. Ini baru Eva. Yang lain nggak ada selain Eva? Nggak ada. Tidur. Berarti kamu belum punya tujuan hidup. Harus dibangun ya. Kamu mumpung sekarang masih kelas MTS, itu sudah kelas 9, itu seharusnya sudah muncul cita-cita ya. Seharusnya sudah muncul ya. Jangan sampai telat cita-citanya. Kalau cita-cita kamu muncul ketika kamu lulus SMA, wis umur berapa ya? 15, 16, 17, 18 baru muncul cita-citanya. Kapan kamu belajarnya? Tahu-tahu sudah menikah ya. Tahu-tahu sudah harus kerja. Kalau kamu sudah dituntut kerja, dituntut menikah, pertanyaannya kapan belajar? Kalau belajar kerasnya itu sekarang, maka di belakang itu seperti peluang pekerjaan, peluang untuk kamu dibutuhkan orang itu lebih besar. Kamu sekarang belajar banyak, kemudian kamu punya kemampuan, entah kemampuan pidato, kemampuan nulis, kan akan ada peluang. Yang pengen kerjaan jadi penulis karena sudah belajar menulisnya dari muda, kan tinggal nulisnya, iya kan? Maksud kamu mau jadi penulis masih belajarnya pada saat itu, kan nggak mungkin. Maksud kamu kalau sama mau jadi pembicara kayak belajar pidato pas itu, kan nggak mungkin. Belajarnya kapan? Kan sekarang. Ya. Kila asyaja'atu sabru sa'atin fayambaghi. Keberanian itu adalah bisa sabar sesaat. Apa yang dimaksud sabar nih? Sabar itu adalah tekun dan gigih melakukan kebaikan. Itu disebut sabar. Kalau kamu dalam kondisi apapun memutuskan untuk selalu makan yang halal, walaupun tertekan dalam kondisi apapun tidak akan mencuri, itu termasuk sabar. Itu termasuk sabar. Kamu dalam kondisi apapun berangkat sekolah dan tidak akan main, gak akan bolos, walaupun temannya ajak-ajak bolos, itu sabar. Jadi sabar itu kamu tetap ya, itu adalah sabar. Fayam bagi litolibil ilmi ayas buta wayas biro ala ustadin. Maka kamu harus sabar pada satu guru. Walaupun kamu mendengarkan saya bosan, kamu harus sabar. Walaupun kamu mendengarkan salah satu guru kok kamu nggak seneng, kamu harus sabar. Oke, sudah. Wa ala kitabin hatta yatsrukahu abtaro. Dan kamu harus menguasai satu kitab dengan sabar sampai kamu benar-benar menguasai. Harus mulai sekarang kamu menentukan satu ilmu yang saya harus benar-benar kuasai. Sudah belum? Sudah belum? Mumpung belum kasep loh usia kamu ya. Wala fannin hatta la yashtagila bi fannin akhar. Jangan suka ganti-ganti. Kalau di sini ganti-ganti pelajaran atau ganti-ganti ilmu. Kalau sekarang nggak mungkin karena pelajaran sudah satu paket. Kamu yang menentukan. Saya harus mendalami ilmu apa. Ya. Qabla ayyitkinal awal wa ala baladin hatta la yantakila ila baladin akhar. Nggak boleh pindah-pindah negara, pindah-pindah kota, pindah-pindah pondok sehingga tuntas ilmunya. Min wairi daruratin, kecuali darurat. Umpama kamu mondok di sana kok gempa, kan pindah. Itu darurat. Kamu mondok di sana kok ternyata membahayakan. Membahayakan nyawa, entah bagaimana kondisinya, baru pindah. Itu darurat. Kalau kamu baik-baik saja, cuma gara-gara temannya nakal, cuma gara-gara kamu gak suka sama satu guru, cuma gara-gara kamu dihukum, gara-gara apalan, terus kamu pindah, itu bukan darurat. Ya, saya gak kerasan gara-gara apalan.
Saya nggak kerasan gara-gara gurunya kereng. Kereng seperti apa? Kerengnya itu seperti apa? Guru zaman sekarang insya Allah nggak ada guru yang kereng. Paling banter nyubit, ya kan? Paling banter nyubit. Nggak ada yang akan mukul pakai kayu yang besar, nggak mungkin. Ada? Pernah kamu menemukan guru mukul pakai kayu yang besar? Nggak ada. Tapi paling mukulnya alonan, nggak gen, alonan. Oke. Ya. Berarti besok kalau kamu jadi guru, ya wis itu. Menghukum anak harus terukur. Sekiranya kalau saya menghukum tidak terjadi cedera atau kecelakaan. Ya, sampai keluar darah itu namanya saya akhiri, nggak di sama gurunya. Saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.